Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga sekolah masih semangat ya di semester 2 ini. Nah, di sini saya akan belajar mengenai magnet. Nah, magnet itu ditemukan sekitar 4000 tahun yang lalu. Nah, ini ditemukan di daerah Yunani, yaitu di mana daerahnya bernama Magnesia. Nah, dari situlah disebut dengan magnetit, yaitu benda yang dapat menarik serbuk-serbuk besi. Dan saat ini dikenal dengan sebutan magnet. Nah, di Vietnam sendiri itu diadakan kontes manusia magnet. Nah, untuk menunjukkan kebolehannya dengan kelebihannya yaitu dapat menempelkan sendok, garpu, piring, pokoknya yang terbuat dari besi. Nah, sifat-sifat magnet itu sendiri ada banyak sekali. Di antaranya yaitu adalah magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, dinamakan kutub utara dan kutub selatan sendiri karena di bagian ujung-ujungnya ini dapat menarik bahan-bahan yang terbuat dari besi. Nah, untuk yang kedua, jika didekatkan kutub sejenis akan tolak-menolak. Dan apabila kutubnya tidak sejenis, nah maka akan tarik-menarik. Misalnya kutub selatan dan kutub utara didekatkan, nah kutubnya kan berbeda, itu akan saling tarik-menarik. Nah, apabila kutubnya sama, misalkan kutub selatan dan selatan, nah itu malah akan tolak-menolak. Nah, gaya tolak atau tarik terkuatnya itu ada di kutub-kutubnya sendiri, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Nah, gaya tarik menarik ini atau gaya tolak menolaknya ini disebut dengan gaya Coulomb. Nah, untuk arah garis gaya magnet itu sendiri yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Nah, ini adalah gambar dari sifat-sifat magnet, yaitu ini adalah garis dari gaya magnet yang terletak di tengah. Nah, ini adalah gaya magnet yang terkuat yang berada di kutub utara dan di kutub selatan. Nah, untuk bentuk-bentuk magnet bermacam-macam. Di antaranya adalah magnet silinder, berarti bentuknya seperti tabung. Lalu ada magnet batang, bentuknya seperti batang. Ada magnet jarum, ya seperti jarum. Nah, biasanya digunakan untuk kompas. Lalu ada magnet U atau biasa disebut dengan magnet tapak kuda. Lalu ada juga magnet ladang dan magnet keping. Nah, untuk bahan magnet itu ada, berarti bahannya ini dapat menarik oleh magnet. Ada juga bahan non magnetik, ya seperti kayu, berarti ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, bahan magnetik itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Ada bahan ferromagnetik, yaitu bahan yang ditarik oleh magnet dengan gaya yang kuat, berarti dapat ditarik oleh magnet dengan kuat sekali, yaitu contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Lalu ada bahan paramagnetik, yaitu bahan yang ditarik oleh magnet dengan gaya yang lemah. Nah, contohnya aluminium, platina, dan mangan. Ada bahan yang ditarik oleh magnet tapi sangat lemah sekali. Ini aslinya untuk yang terakhir. Nah, ini diamagnetik. Itu tidak dapat ditarik magnet tapi ini dapat dijadikan magnet. Nah, contohnya bismut, tembaga, dan seng. Nah, membuat dan menghilangkan sifat magnet. Membuat magnet dapat digosok-gosok dengan magnet, antara magnet dengan baja. Lalu ada induksi magnet. Nah, untuk induksi ini cuma bila didekatkan. Lalu ada elektromagnet, yaitu dialiri dengan arus listrik. Nah, untuk menghilangkan sifat magnet itu sendiri dapat digunakan, yaitu dipukul-pukul, lalu dibakar atau dipanaskan, dan dialiri arus bolak-balik. Yang awalnya arusnya DC, kita aliri dengan arus AC. Nah, itu akan menghilangkan sifat kemagnetan. Nah, ini sifatnya. Yang pertama, digosok. Apabila kita gosok, nah di sini kutub utara, kita menggosoknya ke arah sana, ya. Berarti di arah yang paling pojok untuk searahnya, nah ini akan berbeda dari magnetnya U. Nah, ini bacanya menjadi S kutubnya. Lalu untuk yang induksi, nah induksi tinggal didekatkan. Misalkan magnet didekatkan dengan besi, nah besi itu akan bersifat magnet.
dan akan mampu menarik baja. Lalu ada elektromagnet, yaitu tinggal mengaliri arus listrik. Nah, sehingga nanti dapat menjadi magnet sifatnya. Nah, ini menghilangkan sifat-sifat magnet tadi, dapat dipukul-pukul. Nah, lalu juga dapat dibakar atau dipanaskan. Nah, ini mengalirkan arus bolak-balik atau AC tadi. Nah, ini ada gaya Lorentz dan medan magnet. Medan magnet itu adalah daerah sekitar magnet di mana logam masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Berarti daerah itu dialiri oleh sifat kemagnetan sehingga disebut dengan medan magnet. Nah, kawat yang dialiri arus listrik atau I, nah ini akan menimbulkan medan magnet. Nah, sehingga akan timbullah gaya Lorentz, yaitu Fl sama dengan BIL, di mana Fl ini adalah gaya Lorentz-nya yang diukur dalam satuan meter, B ini adalah medan magnetnya dalam satuan Tesla, dan ini adalah di sini I-nya adalah kuat arusnya, satuannya adalah ampere, dan L di sini adalah panjang kawatnya dengan satuannya juga meter. Nah, untuk elektromagnet, nah prinsip elektromagnet itu adalah aliran listrik pada kawat. Nah, apabila suatu kawat dialiri oleh listrik, nah ini akan menimbulkan medan magnet yang disebut dengan prinsip elektromagnet tadi. Nah, medan magnet yang besarnya dapat diatur dengan mengubah besarnya arus listrik yang dialirkan. Nah, itu yang disebut dengan medan magnet tadi. Nah, prinsip elektromagnet ini sendiri bisa pada alat-alat ini, amperemeter, dinamo sepeda. Nah, itu juga menggunakan prinsip kemagnetan. Nah, itu saja untuk pembelajaran mengenai kemagnetan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.